Halo sobat internet, bersama saya Arsim di sini dan pada kesempatan video ini saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan teman-teman mengenai beberapa hal yang saya pikir penting dan semoga teman-teman menikmati video ini dengan kebahagiaan dan sukacita. Selamat menyaksikan. Di tengah-tengah dunia yang kompleks dan penuh dengan problematika hidup, penuh dengan masalah, kita sebagai manusia sudah pasti bertanya-tanya mengapa sehingga manusia selalu menemui konflik atau menghadapi masalah, terutama dalam menjalin relasi sosial atau menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahwa ya menemui masalah bahkan berkonflik dengan sesama itu kemungkinan besar sangat terjadi. Pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia karena manusia memiliki sudut pandang bahkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang yang berbeda. Artinya setiap orang ketika menerima informasi, ketika melihat sesuatu hal dalam realitas keberadaannya di dunia, maka sudah pasti cara memandang bahkan cara memahaminya pun berbeda. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya konflik, perbedaan pendapat dan perbedaan argumentasi itu sangat mungkin terjadi. Sehingga dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa dibutuhkan satu pemahaman baru atau suatu pengetahuan yang dapat menjadi alat untuk kita dapat meminimalisir setiap masalah atau konflik yang kita temui. Dalam hal ini, saya akan mencoba untuk mengingat kembali atau mereview kembali salah satu mata kuliah yang saya terima atau saya ikuti selama proses belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar. Jadi mata kuliah ini saya terima di semester 5 kemarin. Puji Tuhan sekarang sudah semester 6, sudah memasuki semester yang baru. Namun saya akan mengingat bahkan mereview kembali materi ini sebagai sebuah alat untuk terus berevaluasi terutama dalam memahami dan melihat hal-hal yang sering kita temui dan banyak konflik yang ditemui terutama di ruang publik Indonesia yang penuh dengan beragam hal yang saya pikir itu tidak mudah untuk kita selesaikan. Misalnya isu kemiskinan, proses isu ekologis, kerusakan lingkungan, kompleksitas dan keberagaman agama yang sangat beragam, kemudian isu-isu politik yang sering kita temui setiap hari, yang sering lewat dalam media-media digital yang kita temui, semuanya saya pikir menjadi masalah yang perlu kita sikapi dengan bijak. Jadi di sini peran pemahaman dan pengetahuan yang baik tentunya itu akan menolong kita untuk bijak dalam menyikapi setiap hal yang kita temui. Jadi saya akan mencoba untuk memperkenalkan mata kuliah yang kemarin saya terima. Nama mata kuliahnya adalah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Jadi inti dari mata kuliah ini adalah bagaimana kami sebagai mahasiswa dapat
memiliki upaya untuk menampilkan diri dengan prinsip-prinsip tertentu yang tentunya itu menjadi alat untuk memberi sikap, bahkan bagaimana cara menampilkan diri dengan baik dan merespon setiap isu-isu atau masalah yang ditemui di ruang publik, terutama dalam bersosial bermasyarakat di realitas dunia yang kita temui. Seperti yang saya katakan tadi bahwa nama mata kuliahnya adalah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Jadi mata kuliah ini dibangun dengan fondasi, yakni dengan 4 pilar penting yang menjadi subjek, yakni keterampilan, komunikasi, manajemen, dan konflik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa konflik itu selalu menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia karena perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang yang sering kita alami, dan itu sangat mungkin untuk menimbulkan konflik, dan diperlukan sebuah pemahaman atau pengetahuan yang baru untuk kita dapat meminimalisir atau memanajemen setiap konflik yang kita temui. Nah, dalam hal ini yang menjadi penting adalah bagaimana kita mampu atau kita terampil untuk meminimalisir setiap konflik dengan cara komunikasi. Jadi kita akan mulai membahasnya satu persatu. Kita mulai dari apa itu keterampilan. Jadi ketika berbicara tentang keterampilan, maka saya menyatakan bahwa keterampilan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap pribadi yang pada dasarnya itu berkembang karena sesuatu itu diperoleh melalui pengetahuan atau pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Jadi tidak secara instan seseorang itu terampil. Itu bisa menjadi basic atau menjadi skill dalam dirinya, dan memang keterampilan itu terkadang menjadi bagian dari talenta. Namun saya ingin mengatakan bahwa terkadang talenta juga harus dikembangkan secara baik, secara terus-menerus, sehingga seseorang itu dapat terampil dalam mengatur atau menjalani, sehingga setiap kehidupan yang ia temui itu menjadi baik dalam ia jalani. Kita masuk dalam hal yang kedua, yakni komunikasi. Apa itu sebenarnya komunikasi? Jadi dalam pemahaman saya, dalam hemat saya, dalam sudut pandang saya, komunikasi itu merupakan bagian yang paling penting atau hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, karena seorang butuh komunikasi untuk dapat bertahan hidup di dunia yang ia jalani. Misalnya, kalau seorang tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, dia pasti tidak tahu bagaimana caranya harus makan, harus minum, harus berinteraksi dengan sesama. Bahkan ketika untuk makan pun terkadang kita harus menggunakan komunikasi sebagai alat untuk dapat memperoleh makanan. Oleh karena itu, komunikasi sangat menjadi penting dalam hal ini. Jadi sebenarnya terdapat 3 hal yang menjadi poin utama dalam komunikasi, yakni orang selalu memandang komunikasi itu sebagai bagian dari kebudayaan. Jadi budayalah yang membentuk komunikasi, sehingga pernah saya menemukan satu bacaan yang bahkan mengatakan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya itu sendiri. Saya lupa pernah saya baca di mana, tapi pernah ada saya temukan hal itu. Dan dalam hal ini komunikasi tidak pernah terlepas dari kebudayaan. Kemudian ada juga yang memandang komunikasi itu sebagai seni. Misalkan siapa Aristoteles mengatakan bahwa komunikasi harus dibangun atas dasar logos, ethos, dan pathos. Kemudian dalam sejarah perkembangannya
komunikasi itu dikembangkan menjadi sebuah ilmu. Tentunya dalam sebuah ilmu itu harus memiliki prinsip. Nah, prinsip dari komunikasi itu sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama adalah memberi rasa hormat kepada orang lain, kemudian berempati kepada orang lain, artinya kita memberi respect kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan sebuah kejelasan, jadi berbicara kepada orang lain dengan kondisi atau situasi pembicaraan yang jelas. Kemudian yang keempat adalah rendah hati, mau menerima setiap apa yang disampaikan orang lain. Jadi kita bukan hanya menjadi seorang pembicara yang hanya mau didengar, tapi kita juga harus mendengar orang lain. Disitulah keletakan kerendahan hati menjadi penting. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membawa segala hal yang menjadi pembahasan saya tadi ke dalam pemahaman atau terang iman Kristen. Jadi sebenarnya apa prinsip keterampilan komunikasi dan manajemen konflik dalam terang iman Kristen, terutama dalam menampilkan diri di ruang publik dan berbicara, terutama dalam membangun relasi sosial dengan sesama dalam lingkungan di sekitar kita, terutama dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat secara luas dan semacamnya. Nah, di sini dalam terang iman Kristen yang menjadi prinsip dalam keterampilan komunikasi dan manajemen konflik dapat kita lihat dalam pertama Petrus 4 ayat 11. Jadi situ mengatakan bahwa ketika seorang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Artinya bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita sepatutnya menjadi kata-kata yang menyampaikan firman Allah. Jadi ketika kita menyampaikan firman Allah, maka sudah pasti kata-kata yang disampaikan harus bersifat mendidik, harus bersifat membangun. Karena sesungguhnya Tuhan Allah telah membekali atau memberikan kepada kita lidah seorang murid, sehingga dengan perkataan kita dapat memberi semangat bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan sampai dengan perkataan kita menyutuki orang lain, jangan sampai dengan perkataan kita memaki orang lain, jangan sampai dengan perkataan kita menjatuhkan orang lain. Nah, di sini letak konflik sebenarnya terjadi. Jadi hanya dengan perkataan kita dapat membuat orang lain menjadi tidak respect dengan kita, bahkan berkonflik dengan mereka. Oleh karena itu diperlukan perkataan yang baik yang harus kita ungkapkan dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, di sisi lain juga teman-teman, seseorang itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik ketika ia sedang berada dalam situasi atau kondisi marah atau emosi. Karena ketika seseorang marah atau emosi kemudian membangun komunikasi dengan orang lain, otomatis semua yang tersampaikan atau yang diungkapkan itu adalah kata-kata yang tidak mengenakan. Karena balik pada situasi dan kondisi perasaan yang sedang menguasai dirinya, dan itu ya saya pikir akan menimbulkan konflik. Dan sebenarnya baiklah kita jangan menyimpan kemarahan di dalam hati kita, karena sesungguhnya kemarahan itu tidak akan pernah mengerjakan sebuah kebenaran di hadapan Allah. Untuk itu satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa milikilah sikap atau kebijaksanaan dalam membangun komunikasi, terutama di ruang publik dan dalam berelasi dengan sesama. Jangan sampai kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kutuk atau memaki-maki orang lain, tetapi
Sudah sepatutnya kita menggunakan mulut kita untuk mendidik, mengajar, memberi edukasi, bahkan menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu bersuka cita, selalu merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang sudah semestinya teman-teman rasakan. Saya ingin menutup video ini dengan satu quotes bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah dan bergembiralah di setiap saat dan setiap waktu, karena sesungguhnya hati yang gembira adalah obat yang manjur, namun semangat yang patah sesungguhnya mengeringkan tulang-tulang kita. Terima kasih telah menonton. God bless.